Terima kasih banyak Pak Jaim, Masya Allah. Jadi ini Pak ya, saya pribadi kalau semakin kenal dengan sahabat Nabi itu semakin saya cinta begitu Pak. Kalaupun ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, kalau saya salah Pak sebenarnya Pak. Tak kenal maka ta'aruf begitu Pak. Nah, sore harinya adalah bagian dari ta'aruf saya terhadap Umar bin Khattab untuk saya tahu lebih lanjut soal Umar begitu Pak. Masya Allah, dari mulai penulisan Al-Quran, kalender Hijriah sampai ke sistem Baitul Mal begitu Pak ya. Nah, kalau bicara hijau memang tadi Bapak sudah sampaikan negatifnya itu Pak ya, terlalu banyak mikir akhirnya overthinking begitu Pak ya. Betul. Kemudian kalau kebanyakan mikir akhirnya nggak jalan-jalan gitu. Nah itu yang sisi-sisi negatif dari hijau yang harus kayak saya kan sebenarnya hijau begitu Pak. Saya mungkin terlalu banyak mikir akhirnya jalannya kurang begitu Pak. Nah tadi Bapak sudah sampaikan bahwa kesempurnaan hijau itu adalah patonah begitu Pak ya. Gunakan akal sehat begitu. Tadi Bapak sudah ngasih contoh kalau ketemu orang di jalan kemudian sedang lagi jatuh ya kita nggak usah berpikir mana Al-Qur'annya mana hadisnya gitu. Akal sehat kita mengatakan bantu dia apapun latar belakangnya, nggak peduli dia Islam ataupun non Muslim begitu Pak ya. Wah menarik sekali Pak pembahasannya. Terima kasih banyak Pak sudah semakin memperkenalkan saya dengan sosok yang luar biasa ini, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik, saya berikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin bertanya atau mungkin menambahkan kembali sosok dari Umar bin Khattab ini. Saya persilahkan. Iya, saya coba dulu ya. Kalau melihat pemaparan tadi, Umar bin Khattab ini cerdas. Saya membayangkan berarti beliau itu orang yang rajin belajar. Nah, sekarang masalahnya banyak yang saya lihat itu, atau nggak banyak ya, mungkin beberapa, itu anak-anak yang motivasi belajarnya itu tidak ada. Jadi dia tidak ada keinginan mencari tahu, aku ingin tahu gitu. Itu bagaimana dia nanti bisa menjadi pribadi yang fatonah gitu kira-kira. Monggo Pak Jaim direspon pertanyaan dari Mbak Modi. Yang saya kira bisa sharing malah Mbak Nur. Mbak Nur ini fatonah banget sebenarnya. Karena problemnya di tempat yang lain. Jadi kalau fatonahnya sangat fatonah. Kalau saya nih sharingnya lebih untuk parenting ini lebih ke anak-anak kami di situ lah ya. Kemarin saya coba memetakan 120 anak, kemudian bagaimana kami memotivasi mereka untuk belajar Bu. Nah, yang hijau ini memang agak-agak Pak. Tuh katanya gini ya. Yang hijau, yang dikotakan hijau ini mereka memang punya kecerdasan, tapi perhitungannya banyak, kemudian berpikir terus menerus, sampai akhirnya nggak ngapa-ngapain Pak Zayang. Jadi saya ada videonya untuk seperti saya tadi yang hijau kayaknya belum saya share, sampai akhirnya waktu kami terbatas untuk memetakan mereka. Nah ini pertanyaan ibu juga saya mau tanya sama Bapak, jadi bagaimana kalau mau motivasi belajar mungkin yang lainnya itu lebih mudah Pak, tapi yang untuk khusus hari ini kan hijau ya Pak ya, kita lagi belajar yang hijau. Nah mohon dan arahan ya Pak, saya menyerah jawabnya. Saya kembali ke sana. Ya, sebenarnya yang paling dasar kalau memang menguatkan hijau itu tetap tadi Mbak Nur sampaikan ya, kuncinya membaca ya. Kuncinya membaca dan kemudian bagaimana memotivasi itu ya cari bacaan. Nah, cari bacaan yang memang paling mengena dengan mereka gitu. Satu contoh misalkan begini. Di kasus anak-anak saya yang kemudian sekarang pembaca semua. Itu ketika ditanya dari mana mulai baca, dari komik semua. Jadi kelihatannya kan sepertinya kan main-main, tidak ada kurang berilmu pengetahuan gitu. Tapi ketika sudah terbiasa dengan membaca dan nyaman dengan membaca, lama-lama juga akan masuk ke tataran yang lebih lanjut. Jadi belajar salah satu ciri dari fatonah yang tentu saja harus dimulai dari kita sendiri. Dan untuk bisa menjadi fatonah yang baik gitu, seperti juga dalam kasusnya Umar bin Khattab tadi, kita perlu mulai dari biru dulu. Jadi tidak mungkin fatonah menjadi akan berkembang dengan sangat bagus kalau biru kita nggak kuat. Jadi akan setengah-setengah saja
ke fatonanya. Nanti hanya sekedar thinking atau hijau yang tanggung, tapi tidak akan bisa mencapai fatonah yang serius ketika biru kita tidak kuat. Nah, gunanya biru itu apa? Gitu. Gunanya biru dua hal ya, paling tidak di sini dalam kaitan ini. Yang pertama, menjadi pribadi yang lebih open minded, pribadi yang lebih mau mendengar. Nah, kalau kita buru-buru langsung hijau gitu, kita sudah sibuk dengan konsep kita sendiri dan kemudian kita memblok seolah-olah kita sudah tahu, kita tidak open minded. Itu satu hal ya, pentingnya kita menjadi biru ya, tidak tiba-tiba menjadi hijau. Terus yang kedua adalah ya, kalau kita memang sudah open minded dan sudah belajar dan nggak bisa kalau kita biru ya kita berserah diri, kita mohon pada Allah gitu, untuk dimudahkan kita belajar. Maka kita biasa berdoa Rabbi zidni ilma gitu, Rabbi shrah li sadri dan sebagainya. Ini kan untuk bagian untuk menguatkan hijau kita. Dua hal itu harus dimulai dari penguatan biru. Nah, masalahnya selama ini di dunia pendidikan kita bermasalahnya itu. Dunia pendidikan kita itu belum apa-apa sudah mau ngajak kognitif. Ngajak ke ilmu pengetahuan, ngajak pinter. Nah, bagaimana pinter beneran gitu? Nggak akan pernah bisa pinter beneran ketika aspek keyakinannya tidak dibangun dulu, aspek hatinya tidak dibangun dulu. Ini terjadi problem di pendidikan kita. Itu yang menjelaskan mengapa IQ rata-rata orang Indonesia sekarang masih 78, karena tidak dibangun itu. Jadi itu mungkin Mbak Wiwi bisa menambahkan dari pengalaman Mbak Wiwi kalau tidak mengganggu perjalanan Mbak Wiwi. Mbak Wiryaningsih Ustadzah. Masya Allah. Saya baru nyimak 5 menit, mohon maaf. Lagi bahas tema fatona ya. Iya, intinya bagaimana dalam dunia kita tuh kefatonahan gitu. Soal kecerdasan, soal akal sehat ini tidak bisa berkembang dengan sangat baik karena kita tidak mendasari dulu dari kesidikan ya. Keberserahan diri itu kan kurang. Pendidikan kita kan belum apa-apa sudah langsung mau kognitif, mau ngajak pinter. Nyatanya ya nggak pinter-pinter gitu. Seperti bangsa kita nggak pinter-pinter karena kemudian kita mengabaikan aspek keyakinan, aspek iman, kurang lebih itu. Mbak Modi mengingatkan bahwa cerdas itu ya harus terus belajar, dan tadi juga ditambahkan contoh Rasulullah terus belajar. Yang kedua, bagian dari fatonah itu adalah merencanakan gitu. Tadi persiapan sampai hari kematian segala macam itu kan mempersiapkan. Jadi selalu bikin perencanaan dalam hidup. Ciri-ciri dari fatonah harus selalu bikin perencanaan dalam hidup. Ini yang saya sendiri juga masih harus perbaiki diri, bikin perencanaan. Dan kemudian yang ketiga yang kita bahas tadi, yakni membangun sistem seperti yang ditunjukkan oleh contoh-contoh oleh Umar bin Khattab. Mbak Rina mau menambahkan, Mbak Rina? Saya bisa bergabung di di Zoom sore hari ini ya Mas. Mohon maaf nih baru bisa. Kebetulan saya punya teman yang dia, kalau saya identifikasi Mas, dia sangat hijau sekali begitu. Jadi yang tidak mudah buat kita yang tidak mudah buat kita berkomunikasi ataupun juga berdiskusi ya, karena kadang-kadang karena dia berpikirnya dalam gitu kan, kadang-kadang ada hal-hal yang kalau buat kita tuh berpikirnya kok kayak sulit amat ya gitu. Kalau buat kita mungkin mudah gitu ya, untuk misalkan menghadapi satu masalah kemudian kita bisa menemukan solusinya dengan mudah gitu. Tetapi buat yang hijau rasa-rasanya kayaknya tidak mudah untuk memberikan solusi gitu kan, karena berpikirnya itu dalam gitu Mas. Kalau menurut saya sih kadang-kadang juga tidak pada umumnya tidak umum gitu buat orang lain gitu kalau menurut saya sih gitu Mas. Gitu. Nah, kalau di dalam dunia pendidikan kalau saya gunakan 4 kuadran ini Mas, kan saya sudah dua kali mengisi di mahasiswa saya Mas.
di mahasiswa kampus Budi Bakti, kemudian kita identifikasi tentang potensi sukses begitu dengan 4 kuadran ini. Sebagian besar mahasiswa saya itu ada di kelompok hijau dan biru, begitu Mas. Iya, hijau dan biru. Yang paling ketara di warna hijau itu adalah pada saat mereka kan kalau tipe hijau dan biru kan tipe yang sangat kuat itu mereka tipe support ya Mas ya. Iya. Tipe support gitu ya. Jadi agak sulit buat tidak mudah, bukan sulit ya, karena butuh didorong gitu ya. Tidak mudah buat kami begitu ya ketika kita contohnya saja seperti organisasi gitu. Kalau di kampus itu kan kampus itu hidup ketika organisasi mahasiswanya juga hidup kan. Nah, kesulitan kami adalah mencari orang-orang yang bergabung di dalam kegiatan kemahasiswaan ini. Jadi perlu berkali-kali perlu kami dorong gitu ya untuk mengambil peran gitu. Tapi setelah wadah itu ada, mereka baru mau gitu. Baru semuanya banyak yang terlibat, mau semuanya berpartisipasi gitu. Nah, itu yang tidak mudah buat kami karena sebagian besar mahasiswa kami itu ada di warna biru dan warna hijau. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah yang warna hijau itu tidak mudah untuk cepat mengambil sebuah keputusan begitu. Itu juga kami rasakan gitu ya di mahasiswa gitu Mas. Ini bukan cocologi sih, tapi beberapa hal ketika kita berinteraksi dalam segala sesuatu, dalam beberapa aktivitas gitu ya, itu mereka berkali-kali itu melakukan proses konfirmasi gitu. Padahal sebenarnya di kampus juga sudah memberikan ruang mereka untuk mengambil keputusan gitu. Tapi kalau saya sih melihatnya bukan karena takut salah ya, tetapi lebih kepada ada banyak hal yang dipertimbangkan gitu ya. Jadi bolak-balik gitu ya. Sehingga beberapa kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa kami itu akhirnya persiapannya itu jadi sangat cepat gitu, tetapi dari sisi perencanaannya jauh lebih lama begitu dibanding dia melakukan proses eksekusi seperti itu. Itu sih Mas yang saya rasakan di mahasiswa di kampus Budi Bakti. Oke, makasih. Saya sedikit nyambung dengan Mbak Wiwi tadi. Sebenarnya sederhana Mbak Wiwi untuk memahami itu. Itu kalau kita menggunakan teori kepribadian itu kan ada intuiting, thinking, sensing, feeling. Dan 4 itu kemudian kita bahasakan dengan bahasa warna menjadi biru, hijau, kuning, dan merah. Seperti logo yang ada di grup kita itu. Urutannya begitu kan ada. Kalau dari biru, hijau, kuning, merah itu ada plusnya, ada negatifnya. Setiap karakter. Nah, ketika setiap karakter itu dipotong, itu yang kemudian menjadi utamanya menjadi sidik, fatonah, amanah, tabligh. Ini Mbak Wiwi sedang kebental ya. Kemudian soal tadi Mbak Rina ya, kalau di kampus ternyata kurang banyak hijau dan biru, sebenarnya nggak apa-apa juga. Mbak Rinanya sudah kuning kok. Itu satu. Yang kedua, untuk yang teman yang terlalu hijau dan kemudian sulit melangkah gitu. Ini tadi kita hubungkan dengan fatonah tadi, itu yang membuat dirinya nggak kesulitan untuk melangkah mencapai level fatonah. Jadi kalau hijau ini sempurna, ini akan menjadi fatonah. Jadi inilah ranah intelektual kan. Dan ranah intelektual seperti yang kita bicarakan tadi, ranah intelektual itu perlu dimulai dulu dari ranah kultural spiritual. Harus dimulai dulu dari biru. Nah, jadi teman yang tadi terlalu hijau gitu, harus dimulai dulu dari birunya harus ditumbuhkan agar dia menjadi open minded, dia lebih terbuka, lebih belajar, lebih siap dengan itu. Baru dari sana kemudian dia nggak kejebak oleh sisi negatifnya hijau, tapi dia bisa menguatkan sisi positifnya hijau untuk menuju pada kefatonahan yang pada akhirnya seperti tadi ciri-ciri dari fatonahan yang sempurna adalah yang satu adalah menjadi pembelajar,
dan itu adalah kecakapan abad 21 kan, menjadi pembelajar. Kemudian yang kedua adalah menjadi perencana yang baik ya. Jadi hidupnya terencana, terprogram dengan baik. Dan yang ketiga adalah menjadi pembangun sistem. Nah, kurang lebih itu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Jaim dan Mbak Rina. Tadi juga ada Bu Ustadz Wiwi, Mbak Nur dan Bu Mugi yang telah berbagi cerita juga untuk memperkuat diskusi kita pada sore hari ini. Mau ada yang ditambahkan Pak sebelum kita tutup diskusi pada sore hari ini? Dan sekali lagi mari kita belajar dari kasus kepemimpinannya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengingatkan kita bahwa salah satu aspek terpenting dalam kepemimpinan adalah fatonah, yakni mengoptimalkan akal sehat, mengoptimalkan kecerdasan intelektual sehingga menjadi pembelajar yang baik, sehingga menjadi perencana yang kuat dan juga pembangun sistem yang baik. Ini model kepemimpinan, dan itu hanya akan terjadi jika kita mulai dulu dari sekali lagi kecerdasan kultural spiritual kita, yakni sidik kita terbangun. Kalau sidik kita terbangun, lalu kita kuatkan dengan kefatonahan, dengan kehijauan, maka hijau kita akan sungguh-sungguh tumbuh menjadi fatonah. Dengan demikian ketika kita bicara pendidikan, yang paling dikuatkan pertama tetap soal iman dan sebagainya, baru kemudian soal pengetahuan, soal kecerdasan.